Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agung Diandra Sarasvati Tarihoran dengan NIM 25095111027 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resum praktikum 1 sampai dengan 4 beserta kaitannya dengan CBL. Pada CBL, dinyatakan bahwa seorang peternak membawa sampel untuk diidentifikasi penyakit dan obat apa yang dapat digunakan untuk mengobati ayamnya. Adapun spesiesnya merupakan ayam petelur atau Gallus domesticus, strain Lohmann Brown berumur 32 minggu, populasi 5.000 ekor, berlokasi di peternakan semi tertutup Kecamatan X, Kabupaten Y. Pemilik melaporkan bahwa sejak 5 hari terakhir, ayam menunjukkan penurunan nafsu makan yang signifikan, bahkan tersisa 25 hingga 30%. Produksi telur turun drastis dari 92% menjadi 78% dalam waktu 4 hari. Morbiditas diperkirakan mencapai 15% dan mortalitas 2%, atau 100 ekor mati dalam 3 hari terakhir. Pemilik juga menyebutkan adanya bunyi ngorok pada malam hari serta kondisi liter yang basah akibat kebocoran instalasi minum. Hasil dari pemeriksaan klinis menunjukkan ayam tampak lesu, berdiri dengan kepala menyusup ke dalam sayap, bulu kusut dan berdiri. Sebagian ayam menunjukkan posisi berdiri dengan sayap terkulai. Terdapat dyspnea atau sesak napas dengan tipe pernapasan abdomen. Pada auskultasi, terdengar suara reles basah dan suara ngorok terutama saat ekspirasi. Sirkum anal terlihat basah dan kotor oleh feses berwarna putih kehijauan hingga kekuningan. Tidak ditemukan darah pada feses. Pial dan jengger tampak pucat serta sedikit sianosis pada bagian ujung. Tidak ditemukan pembekakan pada wajah atau sinus intraorbital. Suhu tubuh dinyatakan demam atau rata-rata 42,8 derajat Celcius dari normal 40 hingga 42 derajat Celcius. Adapun ujian dilakukan untuk mengetahui penyakit apa dan obat apa yang dapat digunakan untuk mengobati ayam tersebut. Yang pertama adalah dengan isolasi kuman. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah cawan Petri, api Bunsen, magnetic stirrer, ose, autoclave, inkubator, ultra low freezer dan juga mikroskop. Adapun prosedur yang dilakukan adalah media disterilisasi terlebih dahulu, sampel diinokulasi pada permukaan media dengan metode strict plate secara aseptik, lalu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi, pada masing-masing media dapat diamati yang pertama, pertumbuhan koloni pada media umum atau nutrien agar, yang kedua, perbedaan warna koloni sebagai indikator fermentasi laktosa pada media selektif atau Mekong agar, dan yang ketiga, warna kilap dan hijau metalik sebagai indikator fermentasi laktosa pada media diferensial atau EMB agar. Hasil praktikum pada media nutrien agar, Mekong agar, dan EMB agar menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pertumbuhan bakteri. Secara umum, koloni berbentuk sirkular dengan tepian entire serta elevasi convex atau raised, menandakan morfologi yang relatif seragam. Pada nutrien agar, koloni berwarna putih kekuningan dengan jumlah lebih banyak karena media bersifat umum dan mendukung pertumbuhan berbagai mikroorganisme. Pada Mekong agar, koloni berwarna merah muda hingga kemerahan dengan jumlah lebih sedikit, menunjukkan pertumbuhan bakteri gram negatif fermenter laktosa. Sementara pada EMB agar, koloni tampak gelap kehitaman tanpa kilap hijau metalik yang mengidentifikasikan fermentasi laktosa lemah. Yang kedua adalah dengan pewarnaan gram dan juga uji katalase. Adapun pada pewarnaan gram, alat dan bahan yang diperlukan adalah koloni bakteri, pewarna kristal violet, iodin, alkohol, pewarna safranin, ose, objek gelas, api Bunsen, korek api, dan mikroskop. Prosedur yang dilakukan adalah di balik permukaan gelas objek yang telah dibersihkan diberi tanda lingkaran. Daerah yang dilingkari digunakan untuk pewarnaan bakteri. Letakkan 1 tetes aquades dengan ose steril pada permukaan gelas objek, lalu ambil sedikit koloni bakteri menggunakan ose steril dan campur pada aquades di gelas objek. Keringkan di atas api Bunsen, fiksasi dengan diangin-anginkan. Setelah kering, teteskan 2-3 tetes kristal violet, biarkan selama 1 menit, lalu cuci dengan air mengalir. Tetesi dengan larutan iodin, biarkan selama 1 menit, lalu cuci dengan air kembali. Dikolorisasi dengan alkohol kurang lebih 30 detik untuk melunturkan warna pada bakteri gram negatif, lalu bilas. Teteskan safranin sebagai pewarna tandingan, diamkan selama 1 menit, lalu bilas dengan air dan keringkan. Pewarnaan gram digunakan untuk membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Hasil menunjukkan bakteri bersifat gram negatif berbentuk basil dengan susunan monobasil atau tunggal, ditandai warna merah muda setelah pewarnaan karena lapisan peptidoglikan yang tipis. Selanjutnya adalah uji katalase. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah koloni bakteri, objek gelas, ose, api Bunsen, korek api, dan larutan H2O2. Prosedur yang dilakukan adalah dengan menyiapkan kaca objek bersih, lalu ambil sedikit koloni bakteri menggunakan ose steril dan letakkan di atas kaca objek. Teteskan larutan hidrogen peroksida pada koloni tersebut. Amati reaksi yang terjadi segera setelah penetesan. Jika muncul gelembung, maka bakteri bersifat positif katalase karena mampu menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen. Jika tidak ada, berarti bakteri negatif katalase karena tidak memiliki enzim katalase.
Hasil pengamatan menunjukkan terbentuknya gelembung secara lambat pada media EMB agar dan nutrien agar, sehingga bakteri dinyatakan katalase positif dengan aktivitas enzim relatif rendah. Selanjutnya adalah dengan uji biokimia dan gula-gula. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah ose jarum, ose bulat, api Bunsen, biakan bakteri, reagen VPA, VPB, reagen Covax, reagen MR atau methyl red, media agar miring, media semi solid, dan media agar cair. Adapun prosedur pada media TSIA, yang pertama sterilkan ose jarum menggunakan api hingga panas, kemudian biarkan beberapa saat sampai dingin. Ambil biakan bakteri menggunakan ose, lalu inokulasikan dengan cara menusuk bagian tegak media dan lanjutkan dengan menggoreskan ose pada permukaan media miring. Inkubasi media pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah inkubasi, lakukan pengamatan dan catat hasil pertumbuhan serta reaksi yang terbentuk pada media. Lalu, pada media SEM, ose jarum dipanaskan hingga steril, kemudian didiamkan sampai dingin. Biakan bakteri diambil menggunakan ose lalu diinokulasikan dengan cara menusuk media SIM. Media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 malam. Setelah inkubasi, hasil diamati dan dicatat untuk mengetahui adanya produksi indol, biakan bakteri ditambahkan reagen Covax. Pada media MR, ose disterilkan terlebih dahulu, kemudian didiamkan hingga dingin. Biakan bakteri diambil menggunakan ose, lalu diinokulasikan ke dalam media dengan cara dicelupkan. Media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah inkubasi, reagen methyl red ditambahkan ke dalam media. Perubahan yang terjadi kemudian diamati dan dicatat sebagai hasil pengujian. Lalu selanjutnya, pada prosedur VP, ose disterilkan terlebih dahulu, kemudian dibiarkan hingga dingin. Biakan bakteri diambil menggunakan ose lalu diinokulasikan ke dalam media dengan cara mencelupkan ose. Media diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah inkubasi, ditambahkan reagen VPA dan VPB, lalu perubahan warna diamati dan dicatat. Selanjutnya, pada media SCA, ose dipanaskan hingga steril, kemudian didiamkan sampai dingin. Biakan bakteri diambil menggunakan ose, lalu diinokulasikan dengan cara menggoreskan ose dari bagian pangkal media miring hingga ke permukaan media, lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, dan setelah diinkubasi, hasil pengamatan diamati dan dicatat sebagai hasil pengujian. Pada media glukosa dan sukrosa, ose disterilkan terlebih dahulu, kemudian dibiarkan hingga dingin. Biakan bakteri diambil menggunakan ose steril. Bakteri diinokulasikan ke dalam media glukosa dan sukrosa dengan cara mencelupkan ose ke media, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, perubahan yang terjadi diamati dan dicatat sebagai hasil fermentasi. Hasil uji TSIA menunjukkan acid slane atau acid bath, gas positif, dan H2S negatif yang menandakan bakteri mampu memfermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa sehingga menghasilkan suasana asam. Adanya ruang kosong pada media menunjukkan pembentukan gas, sedangkan tidak terbentuknya warna hitam menandakan bakteri tidak menghasilkan H2S. Pada uji SIM diperoleh hasil indol positif, motilitas positif, dan H2S negatif. Cincin merah setelah penambahan reagen Covax menunjukkan bakteri mampu menghasilkan indol dari degradasi triptofan, sedangkan penyebaran pertumbuhan dari jalur tusukan menunjukkan bakteri bersifat motil. Uji MR memberikan hasil positif yang ditandai dengan perubahan warna media menjadi merah, menunjukkan bakteri menghasilkan asam stabil dan fermentasi glukosa. Sebaliknya, uji VP menunjukkan hasil negatif karena tidak terbentuk warna merah setelah penambahan reagen, sehingga bakteri tidak menghasilkan asetoid. Pada uji Siemens citrate agar atau SCA, hasil negatif ditunjukkan dengan media yang tetap berwarna hijau, menandakan bakteri tidak mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon tunggal. Sementara itu, pada uji fermentasi gula-gula, media glukosa menunjukkan pembentukan gas, sedangkan media sukrosa menunjukkan fermentasi positif tanpa gas. Secara keseluruhan, hasil uji biokimia menunjukkan karakteristik metabolisme bakteri yang dapat digunakan sebagai dasar identifikasi lebih lanjut. Selanjutnya adalah dengan uji sensitivitas kuman. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah api Bunsen, cotton swab steril, pinset steril, inkubator, penggaris, media Mueller Hinton agar, suspensi bakteri uji, paper dish, antibiotik. Adapun prosedur yang dilakukan adalah dengan mengambil suspensi bakteri menggunakan cotton swab steril, lalu kemudian diusapkan secara merata pada seluruh permukaan media Mueller Hinton agar. Pengusapan dilakukan sebanyak 2-3 kali agar inokulum tersebar homogen. Lalu diamkan media selama kurang lebih 5-10 menit, kemudian letakkan cakram antibiotik di atas permukaan media menggunakan jarak minimal 2 cm dari tepi cawan maupun antar cakram antibiotik lainnya. Inkubasi cawan Petri pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam atau semalam. Setelah inkubasi selesai, amati zona hambat atau killing zone yang terbentuk di sekitar masing-masing cakram. Ukur dan bandingkan diameter zona hambat tersebut dengan standar interpretasi untuk menentukan sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Adapun kanamisin menunjukkan zona hambat sebesar 20 mm sehingga bakteri Escherichia coli infection dinyatakan sensitif. Kanamisin bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri melalui ikatan pada subunit ribosom 30S sehingga pertumbuhan bakteri terhambat.
Sebaliknya, antibiotik sulfametosazol atau trimethoprim, erythromycin, dan clindamycin hanya menghasilkan zona hambat 6 mm sehingga termasuk kategori resisten. Hal ini menunjukkan antibiotik tidak efektif menghambat pertumbuhan bakteri uji. Kesimpulannya, berdasarkan anamnesis gejala klinis, hasil isolasi bakteri, pewarnaan gram, uji biokimia, dan uji sensitivitas antibiotik, ayam petelur tersebut diduga mengalami kolibasilosis yang disebabkan oleh Escherichia coli. Dugaan ini didukung oleh hasil kultur pada Mekongke agar dan EMB agar yang menunjukkan bakteri gram negatif fermenter laktosa, hasil pewarnaan gram berbentuk basil gram negatif, serta uji biokimia dengan pola TSIA acid bad acid slant, gas positif, inol positif, MR positif, VP negatif, dan citrat negatif yang khas untuk E. coli. Gejala klinis seperti ngorok, dyspnea, diare putih kehijauan, lesu, penurunan produksi telur, dan mortalitas juga sesuai dengan kolibasilosis pada ayam. Kondisi liter yang basah akibat kebocoran air minum menjadi faktor pendukung berkembangnya infeksi. Hasil uji sensitivitas menunjukkan bakteri sensitif terhadap kanamisin, sedangkan pada antibiotik lainnya bersifat resisten. Oleh karena itu, kanamisin menjadi antibiotik yang paling tepat digunakan disertai perbaikan sanitasi dan manajemen kandang. Sekian resum acara praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.